Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rizky Notonegoro, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Dukuharu, Kabupaten Tegal. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu rancangan tindakan aksi nyata budaya positif di sekolah. Latar belakang mengapa saya mengambil aksi nyata tersebut adalah yang pertama, pendidikan karakter bukan hanya terpaku saja pada kesuksesan murid di bidang akademik, akan tetapi memiliki tujuan yang lebih luas. Di antaranya adalah membentuk karakter murid yang peduli dengan lingkungannya. Masih banyak warga sekolah yang membuang sampah tidak pada tempatnya, belum adanya pemanfaatan kembali sampah yang bisa diolah. Kemudian, sebagian warga sekolah belum peduli dengan keadaan lingkungannya. Belum terprogramnya pembiasaan positif untuk mencintai lingkungan sekolah. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan mencintai lingkungan. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata tersebut diantaranya adalah murid terbiasa menggunakan alat makan dan minum sendiri dari bahan yang bisa dipakai kembali. Kemudian, murid juga terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Pada saat pembelajaran, sebelum dimulai, kelas sudah bersih. Kemudian, murid kompak dalam membersihkan ruangan. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait rencana yang akan dilaksanakan, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, melakukan diskusi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif sekolah. Selanjutnya adalah merangkum pendapat murid yang kemudian akan dijadikan keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan mencintai lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan bersama murid dan teman sejawat. Ada beberapa dukungan yang dibutuhkan, diantaranya adalah dukungan dari stakeholder pendidikan, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, atau wali murid dan murid. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung aksi nyata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pada kali ini saya akan sedikit berbagi atau mendiseminasikan atau mengimbaskan satu materi tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu tidak asing lagi apa itu budaya positif ya. Mbak Indah positif kan? Ya, positif. Baik. Materi apa yang akan kita bahas pada kali ini? Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan setiga restitusi. Ada yang masih? Restitusi ya. Mungkin di antara beberapa materi ini yang Bapak Ibu masih asing itu mungkin restitusi ya. Mungkin gimana posisi apa Pak Bin? Iya, posisi kontrol. Oke. Ya. Ya, kita akan bahas materi tersebut. Kalau mau didiskusikan. Kalau mau didengarkan saja. Baik. Yang pertama, kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak dengan beberapa hal di depan? Yang pertama, nanti dulu.
Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Terus jangan kayak siswa ngacung. Pak Selo. Saya setuju, Pak. Tapi jangka waktunya pendek. Artinya jangka waktu seperti apa? Misalnya begini, kita mungkin ketika anak masih kecil, kalau anak tidak disiplin, kita beri hukuman, anak nurut lagi. Tapi dalam jangka waktu panjang ketika dia sudah bisa berpikir, kemudian ada unsur-unsur eksistensi diri, maka dia akan cenderung untuk memberontak. Baik. Artinya setuju dengan cara yang tepat gitu ya. Ya, jadi tidak semata-mata menghukum itu secara merata semuanya dengan di berbagai fase, tapi maksudnya lebih setuju dengan misalnya tadi ya yang disampaikan, misalnya waktu kecil diarahkan dulu. Artinya tujuan hukuman itu bukan semata-mata menghukum, tapi mengarahkan gitu ya. Ya, oke, setuju. Ada yang lain? Tidak setuju. Ya, Pak Hadi tidak setuju. Kenapa Pak Hadi? Yang pertama itu ya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Paling layak tahan berhukum biar ada orang Tidak setuju Pak Hadi. Silakan. Tidak setuju. Karena Kalau selagi masih ada jalan yang lebih halus, kenapa kita pakai cara ini? Wah. Oke, baik. Oke. Jawaban di sini tidak ada yang salah dan betul, makanya kita diskusikan gitu ya. Jadi semua orang punya opini masing-masing. Dari sebelah sini kok nggak ada diam-diam aja. Ibu-ibu, Gak positif. ini positif loh. Ibu-ibu yang positif mana? Mbak Novi, silakan. Gak apa-apa. Oh iya. Tidak ada? Oke, baik. Kalau satu khusus bapak-bapak masih ada 2 dan 3. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa? Tidak. Setuju. Pak Dwi, jangan. Ya Pak Dwi malah setuju terus Pak. Argumennya, kenapa kok pemberian hukuman dengan hal positif, misal membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan siswa atau anak? Kenapa? Alasannya? Ya karena dengan itu ya jadi hukuman seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Taufik bahwa hukuman itu sebenarnya ada beberapa tingkatan, mulai dari yang pertama yang keras atau yang cara lain itu lebih tadi, walaupun ya yang namanya hukuman sebenarnya bukan hanya memberikan sanksi yang yang keras atau kaku ya itu, walaupun tidak selamanya kaku itu negatif enggak ya, jadi dengan jadi dengan memberikan hukuman yang bersifat positif ya, dari anak disuruh untuk membaca atau apalagi kalau kita menemani. Saya teringat oleh Pak Budi itu loh, tuan mertuanya Mbak Robi ya, itu selalu ya, itu kalau nyapu selalu mendampingi ya itu, kemudian ditanya di situ peluru akan saya tembak setiap saat itu Mbak itu. Ya jadi saya setuju, jadi hukuman yang bersifat positif ya itu akan lebih lebih mengena daripada hukuman yang bersifat fisik atau ya keras. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Artinya Pak Dwi setuju ya dengan hukumannya, tapi dengan cara tertentu ya. Misalnya kayak Pak Taufik tadi dengan cara yang halus misalnya. Tapi intinya setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau yang pertama dan kedua itu hukuman, sekarang ganti nih, meningkatkan atau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa atau anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa? Ngacung dengan argumen Pak Nusantara. Saya tidak setuju karena apa itu akan memicu rasa kecewa dari anak ketika dia sudah merasa berjuang dengan keras tapi dia tidak berhasil mendapatkan mereka terbaik.
sehingga jangan kecewa dari hasil pembelajaran. Iya, terima kasih. Jadi tidak setuju ya kalau menurut saya ya. Ini lihat videonya sampai akhir. Baik, dari ibu-ibu nih, dari tadi bapak-bapak dulu. Ibu-ibu mana? Tiga, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada? Bu Fatma, silakan. Kemudian yang namanya kita memberikan penghargaan itu tapi untuk apresiasi apa ya, ucapan selamat atas keberhasilan atau peningkatan nilai pun kita berikan apresiasi. Jadi saya kira dengan ucapan itu pun bisa meningkatkan motivasi dan Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Budi. Pengalaman dari anak-anak waktu pas kemarin itu saya kasih hadiah 3 ranking 3 atau berbeda. Yang berapa ranking seneng? Yang ranking kecewa. Setuju atau tidak, Pak? Baik. Setuju atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti ada di bawah jawabannya. Selanjutnya, nah seperti ini. Ya, Mbak Enda, coba Bu Enda, maaf ya, Bu Enda, coba tidak usah sobek deh. Coba bayangkan Bu Enda tuh bayangkan, coba Bu Enda bayangkan menyobek sebuah secari kertas. Sudah terbayang? Sudah. Kemudian setelah itu kertas itu diisi sesuatu yang paling berharga dari Bu Enda. Sudah ketemu? 5 detik dari sekarang. Nggak usah dibayangkan. Udah? 5 detik sudah ketemu apa yang paling berharga buat Bu Enda. Sudah ketemu? Ya. Sekarang kertas itu digenggam seperti ini. Sudah digenggam seperti ini beneran? Iya. Sudah? Sudah digenggam dengan baik-baik? Ya. Kira-kira kalau misalnya saya suruh buka nggak? Kok dibuka? Apa yang dibuka, Mbak? Oh baik, kayak gini aja. Sesuatu yang berharga dan tidak ada tergantikan dengan yang lain, apa? Bukan, yang ada di situ. Yes. Apapun paling berharga, sudah ketemu kan? Apa? Udah tidak ada. Itu sangat privat nggak? Sangat pribadi? Ya udah, berarti tidak disebutkan. Mau disebutkan apa enggak? Silakan. Apa? Anak. Baik. Anak itu saya minta kayak gini. Anak ya, bukan suami ya. Anak ya. Oke. Membuka berarti itu milik saya. Saya buka. Mau? Boleh nggak? Iya, kalau buka berarti diminta. Tidak boleh. Saya paksa. Nggak mau. Melawan. Oke. Dipaksa nggak mau? Kasih uang deh? Enggak. Oh berarti. Oke. Baik. Ada pelajaran yang diambil? Kontrolnya ada di siapa? Ada di saya apa di Bu? Ada di Bu Enda? Di Bu Enda. Saya bisa mengontrol Bu Enda enggak? Tidak bisa. Betul. Baik. Jadi kontrolnya bukan ada di saya, tapi ada di Bu Enda. Sepakat ya? Kontrolnya ada di Bu Enda. Baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terkadang kita itu ada sebuah ilusi. Kita sepakat bahwa ilusi itu seakan-akan ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Seakan-akan bisa mengontrol murid. Kita memerintahkan ini itu. Iya, memang kadang muridnya mau, tapi hati mereka nggak mau, menolak. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan
membuat orang bersalah, merasa bersalah, dapat memuatkan karakter. Kadang kita mengkritik siswa, kamu itu bla bla bla. Oke, pada saat itu menerima, tapi di luar mereka ngomong apa ya Bapak Ibu guru, seperti itu kan? Iya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa sama anak kita kadang-kadang seperti itu. Iya, memaksa apa yang kita mau tanpa mendiskusikan terlebih dahulu. Nah, itu yang kadang-kadang kita lakukan. Saya mencoba merebut apa sesuatu yang berharga dari Bu Enda, tapi kontrolnya tetap ada di Bu Enda. Nah, jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada sebuah kesalahan, kita terkadang menilai bahwa sesuatu itu sangat buruk. Itu adalah sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Misalnya, misalnya anak itu siswa datang dengan berpakaian kurang pas, misalnya apa ya, seragamnya nggak sesuai, misalnya tidak pas, seragamnya nggak pas. Kadang kita bisa serta-merta menghukum si anak tersebut, kamu itu seperti ini, bla bla bla, kamu nggak tertib, bla bla bla, tanpa menanyakan kenapa seragamnya nggak tertib. Barangkali pertama dia memang nggak punya seragam karena anak kurang mampu. Kedua, mungkin seragamnya sobek. Tapi fase itu kadang-kadang lewati. Kita langsung to the point menghukum anak tersebut. Betul. Ya, karena nggak sabar kita ya. Betul. Yang kedua, kita berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi saya ke Bu Enda, saya bisa mengontrol nggak? Minta anaknya Bu Enda nggak boleh kan? Berarti kontrolnya ada di Bu Enda tetap. Kemudian kita kadang suka berpikir menang kalah, padahal yang bagus adalah menang. Artinya ketika kita menyelesaikan sebuah problem atau masalah, kita perlu mendiskusikan terlebih dahulu. Misalnya tadi anak tersebut ada sebuah kesalahan, kita tidak boleh serta-merta memberikan judgement kepada anak tersebut, tapi perlu diskusi terlebih dahulu. Memang lama dan butuh proses. Kadang-kadang kita mau ngapain, aduh ada masalah, anak datang. Nah itu kadang-kadang kita pakai jalan pintas, langsung aja marahin biar cepet gitu ya. Ya itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Saya rasa sepakat bahwa kita mendengar kata disiplin, kita harus tidak nyaman. Ya, siswa kalau disuruh disiplin pasti yang diingat tidak nyaman. Padahal disiplin itu bukan seperti itu, tapi kita harus menjalin potensi untuk agar mereka lebih dihargai. Karena suatu proses yang panjang, disiplin itu sudah tereduksi akhirnya bahwa disiplin itu harus tidak nyaman, padahal tidak seperti itu. Kemudian ada dua motivasi terkait perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi, tertib berpakaian misalnya. Saya takut karena saya mau dihukum kalau saya nggak pakai pakaian dengan tertib. Itu motivasi eksternal, berarti dari dalam, dari luar meminta saya untuk menghindari hal tersebut. Saya nyaman nggak? Tidak. Karena apa? Saya motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan hal tersebut. Nah, itu juga motivasi eksternal. Seperti tadi penghargaan misalnya. Nah, jangan-jangan kalau saya nggak kasih penghargaan, saya kecewa gitu ya. Ternyata saya sudah terbiasa mendapatkan sebuah penghargaan, terus hari ini saya enggak. Kira-kira kecewa nggak? Iya, kecewa. Nah, yang betul adalah motivasi dari internal, yaitu menghargai diri sendiri. Saya tidak akan menjadi orang seperti, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya mau menjadi apa, memang saya mau seperti itu, tapi dengan sesuatu dari diri sendiri. Misalnya kita berpakaian tertib, ya memang karena kita mau, gitu ya. Iya, kesadaran diri sendiri. Memang tidak semua seperti itu, tapi kita perlu bangun budaya seperti itu, yaitu budaya positif. Baik, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, jadi hukuman dan penghargaan itu punya candu. Nah, hukuman akan mengakibatkan seorang itu ada dorongan dari eksternal, bujukan pun sama. Jadi ketika kita mendapatkan penghargaan, suatu hari nanti kita tidak diberikan penghargaan, kita akan kecewa seperti itu. Ya, jadi hukuman atau penghargaan itu pun berlaku sama. Ada kekecewaan ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut. Ya, sekarang tes. Yang pertama, yang sudah kemarin nggak usah jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi jika mencatat 100 kali karena saya terlambat, tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, coba kita lihat jawabannya. Betul? Iya. Ya, 100 kata Pak Ibu. Nah, sekarang apa itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi itu? Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, kita dihukum akan sesuatu. Kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Gitu. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Tadi kan menggantikan kertas misalnya, atau membersihkan karena dia telah menumpahkan, berarti kan dia menghargai. Kemudian anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Seperti itu. Terbayang? Terbayang ya? Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kebebasan.
yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang, dan yang kelima penguasaan. Kita semua pasti akan mengalami atau membutuhkan kelima kebutuhan dasar ini. Ada yang tidak perlu? Nah, saya kira perlu semua. Nah, kemudian yang berikutnya posisi kontrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi kontrol sebelah mana? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Contohnya, yang pertama, penghukum. Nah, contohnya lagi. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu posisi penghukum. Yang membuat orang bersalah misalnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, adanya seperti itu. Iya, membuat orang bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat apa yang ibu pernah bantu. Kamu lakuin dong demi ibu. Adanya kayak gitu? Ada. Gak ada ya? Alhamdulillah. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Biasanya mengatakan seperti ini. Ingat apa aturannya? Apa kesepakatan kita? Seperti itu. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Misalnya kalimat yang sering terucap seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira Bapak Ibu guru suka dengan posisi kontrol sebelah mana? Iya, ibu-ibu deh. Ibu-ibu. Siapa ya? Bu Penny. Kira-kira Bu Penny di posisi kontrol sebelah mana nih? Di mana? Oh, memantau. Oke, ya, memantau. Oke. Benar-benar wajar. Iya. Ya, saya gimana? Ya, gitu ya. Memantau terus. Dokter, kira-kira di posisi mana? Ya. Posisi teman. Oh iya, posisi teman. Oke. Ya. Ya, posisi teman. Pak Taufik gimana kira-kira Pak Taufik? Kalau saya semuanya ada, Pak. Oh, semuanya ada. Kalau mungkin dalam keadaan ekonomi sulit, saya jadi kalau sudah bahagia, saya bisa jadi manajer. Oke. Jadi oke, fluktuatif ya, naik turun. Ya baik. Saya kira kita pernah mengalami semua di posisi ini. Iya betul. Saya kira sama. Saya juga sama. Bapak Ibu juga sama. Akan tetapi bagaimana kita merefleksikan diri kita agar kita tidak pada di posisi yang paling bawah, misalnya sebagai penghukum marah-marah mulu. Nah, paling baik itu kita ada di posisi yang mana? Kira-kira manajer, betul sekali. Susah ya? Yaitu kadang kita posisi kontrol yang ada di kita itu fluktuatif. Tidak selalu kita ada di manajer. Kadang-kadang kalau sesekali kita di pemantau, kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang seperti itu. Akan tetapi bagaimana kita mengoptimalkan atau ingat bahwa posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Tentu tidak semua orang bisa istiqomah memposisikan kelima posisi kontrol ini. Ya, jadi perlu ada refleksi bagaimana kita memposisikan yang lebih baik. Boleh sekali. Ini kan kita sudah melaksanakan
Iya. Yang penting kontrol ya Pak. Iya, oke. Oh iya. Kemarin yang ini. Oh iya. Oh iya. Saya ingat. Ya, itu juga saya pernah kok. Karena saya ngajar di kelas itu juga. Jadi kemarin yang sering saya ingatkan itu masalah rambut. Ya. Yang di atas Pak. Ya betul. Ya betul. Tapi sejauh yang saya tahu, ketika kita diingatkan, kemarin itu mau dan ada laporan fotonya ke saya. Jadi ketika misalnya hari Rabu saya ngajar, Komarul, kamu rambutnya bagus apa tidak? Tidak Pak. Terus harus gimana? Saya cukup Pak. Kapan? Jumat. Ya udah, kamu Jumat laporan, foto ke saya, kirim ke saya. Dan laporan, alhamdulillah. Iya. Iya. Mungkin lupa. Nah, ya pernah saya seperti itu. Dia laporan, kirim fotonya. Ya memang seperti itu wajahnya gitu-gitu aja sih ya, nggak perlu masalah. Tapi yang penting alhamdulillah rambutnya rapi gitu aja. Nah, ya. Iya. Oh gitu ya. Mungkin nanti bisa berbagi. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah, mungkin yang ini Bapak Ibu masih asik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah menyelesaikan masalah, kita coba nanti dengan cara restitusi. Selama ini yang sering kita lakukan adalah kita langsung menjudgment si anak tersebut salah, dan salah. Betul tidak? Betul. Tanpa memberikan kesempatan si anak tersebut untuk merestitusikan diri mereka, mencoba memperbaiki diri sendiri. Ya. Karena apa? Karena kita kurang sabar seperti itu. Yaitu lagi misalnya kita lagi ada masalah suruh restitusi, ya kadang lupa teori restitusinya. Ya, ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan menyatakan keyakinan. Seperti ini contohnya. Yang pertama, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu maksudnya seperti ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oke. Jadi membuat anak yang pada awalnya mereka gagal, dia tetap bahwa saya tetap positif. Biasanya guru berkata demikian. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru pun pernah berbuat salah. Yang kedua, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri sendiri? Jadi kita menstabilkan identitas si anak terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung menjudgment kamu salah. Oke, jadi kalau kita didatarkan dulu emosinya. Kadang ketika kita manggil anak, ketika pada saat posisi dia tahu salah, jalan sampai ruangan yang akan dia temui, itu kan dia deg-degan. Kira-kira saya mau dihukum apa? Nah, pas duduk kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi ya memang itu sebuah kesalahan, tapi tidak apa-apa, itu hal yang manusiawi. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, kasih sayang, fun, kesenangan atau survival, atau bertahan hidup. Sesuatu yang kita lakukan pasti akan mengarah ke kebutuhan dasar hidup. Biasanya guru berkata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Validasi kebutuhan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ada segitiga restitusi, satu proses penyelesaian masalah yang akan kita laksanakan, dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pola ini bisa tidak harus turun, tapi tercapai semuanya. Contohnya, contoh kasus. Ini ada salah satu siswa, kasusnya seperti ini. Abi melempar sepatu temannya yang bernama Ella karena dia iseng dan ingin mendapatkan sebuah kesenangan. Bisa dibayangkan? Oke. Ya, jadi Abi mengambil sepatu Ella, biasa kan ya, lempar di gendeng. Pak, cewek tuh gimana cara ngambilnya? Mesti nangis ceweknya. Nah, puas ya. Senang saya, senang. Nah, ini coba saya gunakan segitiga restitusi tersebut seperti ini. Yang pertama, kita stabilkan identitas dulu. Dialog yang kami lakukan seperti ini. Kamu tadi melakukan apa? Jadi anak itu datang ya, pasti deg-degan kalau saya panggil. Kamu tadi melakukan apa? Coba ceritakan, coba Abi ceritakan tadi yang Abi sudah lakukan. Kemudian Abi tadi bercerita. Saya tadi lempar sepatunya Ella Pak ke atas genteng, sampai Ella itu menangis. Jadi kita coba biar si anak tersebut tidak ragu-ragu, biar lepas menceritakan permasalahan atau kesalahan yang tadi sudah dilakukan. Kita stabilkan identitas dulu. Nah, kita coba diademi. Yang berbuat salah itu manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah, kita pun sama kan? Kita pun sama, ketika kita berbuat salah, kita tidak mau kok kesalahan kita langsung dihajar begitu saja. Kita pasti punya alasannya, kenapa saya melakukan hal tersebut. Kemudian setelah menstabilkan identitas, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Kenapa kamu melempar sepatu temanmu? Ini salah. Senang maksudnya. Saya senang Pak. Saya puas. Saya melempar sepatunya Ella sampai menangis. Jadi kebutuhan apa yang Abi itu diperlukan, yaitu sebuah kesenangan. Oke. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus melempar, maksudnya ya, melempar sepatu tadi? Nah, kita harus alihkan kesalahan tersebut ke dalam sesuatu yang positif, karena memang kebutuhan dasar yang dia cari itu yaitu kesenangan. Oh, ternyata setelah ditanya si anak tersebut, saya suka berolahraga, tapi saya tidak ada orang yang melatih saya. Seperti itu. Akhirnya poinnya ketemu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, akhirnya dia mulai cooling down. Saya salah Pak, saya melakukan hal yang kurang baik. Terus guru menjelaskan tentang bagaimana menghargai. Jadi kita menjelaskan bagaimana sih cara menghargai teman itu. Kamu ingin jadi seperti apa? Akhirnya bercerita, saya mau jadi pemain basket Pak, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Kemudian guru menyarankan, ya udah kamu ikut ekstra basket. Di sana ada kok pelatih yang baik, yang kompeten,
basketnya juga juara seperti itu, diarahkan ke ranah tersebut. Jadi akhirnya ketemu kebutuhan dasar yang dia butuhkan, akhirnya ketemu. Ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap juga membuat perintah sendiri. Akhirnya si anak tersebut tidak hanya ada motivasi eksternal saja, tapi dia bisa membangun motivasinya sendiri supaya dia bisa merestitusi atau membangun kepercayaan diri sendiri hingga timbul sebuah solusi dari dirinya sendiri. Seperti itu. Terpahami Bapak Ibu? Bisa dibayangkan ya? Selanjutnya terakhir, refleksi dari yang saya terangkan atau saya sharingkan, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu ambil pelajaran? Ada yang mau? Maju aja ya, maju aja. Mas Agung, silakan. Kira-kira dari materi yang tadi saya sharingkan, kira-kira apa yang bisa Mas Agung dapatkan? Sini depan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi ini saya dalam digarisbawahi tentang restitusi. Dari sini kita menyadari bahwa tidak semudah itu kita melemparkan suatu hukuman kepada siswa kita, tetapi kita harus melihat lebih dalam apa interaksinya, apa harus ada koneksi dua arah antara kita dengan siswa kita. Demikian Pak, saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung ya. Yang bertanya Mas Agung. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang bertanya dulu kan? Ada yang mau pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Atau kan? Bu, mau mana Bu? Oh, ada tamu. Ya. Atau ada yang mau memberikan refleksi lagi? Ibu-ibu belum? Ibu-ibu belum? Bu Nabi mau? Ya, silakan. Refleksi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Putra tadi berkaitan dengan pemberian hukuman. Jadi hukuman itu tidak bisa serta-merta diberikan pada saat itu, juga harus menganalisis keadaan dari pelaku yang mana pada akhirnya akan diberi hukuman seperti itu. Jadi harus dilihat latar belakangnya terlebih dahulu, disesuaikan tindakan apa yang harusnya diberikan oleh guru terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Semoga dari materi yang kami sharingkan atau kami bagikan nanti bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa berbagi seperti ini. Jadi ada hal-hal praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan, nanti kami berikan waktu untuk saling berbagi praktik baik dengan teman-teman seperti itu. Baik Bapak Ibu guru, begitu saja. Terima kasih apa yang tadi sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.